Shalom semuanya teman-temanku, selamat hari Minggu. Sungguh senang pada hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media ini. Ya, hari ini saya juga mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Pada hari ini judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan, don't become weak, ya. Artinya jangan menjadi lemah, ya. Teman-temanku, semua orang pasti pernah mengalami kelemahan, ya. Saat-saat yang lemah bagi kita, mungkin itu karena tekanan ekonomi, terlebih saat ini masa pandemi COVID-19. Mungkin juga karena kesedihan, ditinggal pergi. Mungkin juga karena masalah-masalah yang lain, ya. Minggu yang lalu saya menghadiri acara 40 hari meninggalnya Bapak Gembala GPI di Kemanzahe, dan Ibu Gembala ini berkata kepada saya, Mar, katanya, saya harus kelihatan kuat, ya. Sekalipun dia pada waktu itu ya rapuh, saya lihat ibu itu, ya, Mami, saya bilang kamu harus kuat, begitu, ya. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan juga ada waktu-waktu di dalam kelemahan, namun Tuhan selalu rindu, ya, bahwasanya hamba-hamba Tuhan itu bisa senantiasa kuat di dalam Tuhan. Saya melihat, betapa hancurnya dia, ya, harus ditinggal pergi oleh Bapak Gembala selama-lamanya. Namun saya percaya Ibu Gembala GBI itu kuat karena Tuhan Yesus yang menghiburkan, ya. Jadi pada hari ini juga saya mau katakan bahwasanya ada masa-masa kelemahan bagi setiap orang. Ya, saya punya masa-masa yang lemah, gitu. Jadi ada juga salah pengertian bagi kita, karena juga tidak semua hamba-hamba Tuhan itu harus menjadi kaya, gitu. Karena saya dengar satu prinsip bahwasanya setiap hamba Tuhan itu diberkati secara materi. Tapi kalau kita lihat bagaimana Paulus berkata bahwasanya secara lahiriah aku semakin merosot, katanya. Namun secara batiniah aku dibaharui dari hari ke hari. Itu yang betul, ya. Jadi kalau kita lihat ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang masih bergumul untuk makan dan minum, ya. Ya, kami misalnya sudah 20 tahun melayani Tuhan, tapi untuk makan dan minum juga masih harus bergumul. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang rumahnya ditambah lagi, mobilnya juga ditambah lagi, diganti yang baru. Itu bisa saja terjadi, tapi bukan tidak ada hamba-hamba Tuhan yang bergumul, ya. Contohnya Paulus, ya. Paulus itu tidak memiliki rumah. Kalau Anda selidiki di Alkitab, dia tidak memiliki rumah. Tapi saya lihat hamba-hamba Tuhan sekarang udah punya rumah 2, tambah lagi 3, 4. Udah punya rekening yang miliar, mau ditambah-tambah lagi, mau ditumpuk, yang harusnya memang dibagi, ya, untuk yang memerlukan. Namun begitulah dunia, kita masing-masing akan bertanggung jawabkan itu semuanya di surga. Teman-temanku sekalian, saya mau bacakan dulu satu ayat supaya kita bisa kuat pada waktu kita dalam masa yang lemah. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Ingatlah selalu akan Dia. Maksudnya ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sampai hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi pada waktu kita semuanya, teman-temanku, dalam masa yang lemah, ya, karena tekanan-tekanan dari dunia ini, kita ingatlah Yesus. Yesus yang begitu berat menanggung segala bantahan, menanggung segala sengsara dari orang-orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang berdosa, yang sampai merajam dia, yang sampai membunuh dia, menyalibkan dia. Kalau kita ingat
apa yang sudah ditanggung oleh Yesus, kita tidak akan menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak sampai mencucurkan darah. Ya, mungkin tekanan-tekanan yang membuat kita lemah saat ini tidak sampai membuat kita mencucurkan darah. Namun kalau kita ingat di Yesus, bagaimana beratnya yang harus ditanggungnya, maka kita akan menjadi kuat. Amin. Ingatlah akan Yesus, katanya, menanggung bantahan yang begitu hebat itu. Namun dia tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah. Memang setiap hamba Tuhan pasti pernah mengalami kelemahan, seperti saya bilang. Paulus pun pernah menjadi lemah dan putus asa. Namun dia berkata juga, kalau ingat pengorbanan Yesus, maka itu tidak ada apa-apanya apa yang sedang kita hadapi. Amin. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan, sekalipun mungkin kita jatuh, tapi tidak jatuh sampai tergeletak. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita kembali. Amin. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya teman-temanku, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap perbuatan baikmu itu tidaklah sia-sia. Namun jangan menghakimi diri kita. Oh, aku kok begini-begini saja. Tidak. Tapi bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena kekayaan kita itu adalah kekayaan di dalam Tuhan. Artinya di dunia tidak diperhitungkan tentang kekayaan. Di sorga nanti tidak diperhitungkan tentang kekayaan. Namun kalau di dunia seperti itu, ada kelompok-kelompok yang kaya yang miskin. Tapi di sorga nanti, siapa yang melakukan kehendak Bapa, siapa yang setia sampai akhir, itu yang akan menerima mahkota kehidupan. Saya ingatkan kepada kita semua ya teman-temanku, jangan menjadi lemah. Ya, kuasai tubuh kita, kuasai hati kita, kuasai pikiran kita, sehingga kita tetap memandang kepada Yesus dan mengingat pengorbanannya, sehingga kita tidak menjadi lemah. Amin. Berbuat baiklah senantiasa. Demikianlah hari ini firman yang mau saya sampaikan, dan saya akan menyanyikan sebuah lagu ya yang saya buat berjudul Kasih Bapa ya. Jadi lagu ini saya karang sendiri 2 tahun yang lalu ya. Saya mau membagikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Bapa, amin, bagi kita manusia, Dia berikan anaknya untuk lahir ke dunia, untuk menebus dosa kita, amin. Karena begitu besar kasih Bapa bagi kita manusia, Dia korbankan anaknya di Golgota untuk menggantikan hidup kita. Jangan berhenti untuk mencintainya, jangan berhenti untuk mengasihinya, sebab kasihnya tak tergantikan, sebab kasihnya tak terlupakan. Jangan berhenti untuk mencintainya, jangan berhenti untuk mengasihinya, sebab kasihnya tak tergantikan,
tergantikan, sebab kasih-Nya tak terlupakan selamanya. Kasih Tuhan itu tak tergantikan, amin. Kasih-Nya tak terlupakan. Lagu ini saya karang hanya dalam waktu 1 jam ya. Jadi Tuhan berkata dalam hati saya, semua lagu puji-pujian yang ada di dunia ini ada di surga ya. Jadi hanya tinggal meminta kita. Di surga semua ada. Bahkan lagu-lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh setiap anak-anak Tuhan sudah ada semua di surga. Hanya hati kita lah. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapak, saya berdoa bagi teman-teman saya. Berikan semua kekuatan. Sekalipun saat ini mereka dalam keadaan yang lemah. Mungkin oleh karena tekanan ekonomi. Mungkin karena oleh tekanan dari keluarga. Mungkin karena tekanan dari mana saja pun. Mari Bapak, Engkau kuatkan mereka. Sehingga mereka sekalipun mereka terjatuh, tidak sampai tergeletak. Tapi Engkau bangunkan, Engkau bangkitkan, Engkau berikan satu kemenangan lagi. Terima kasih Bapa. Apabila kami melihat dan merenungkan bagaimana pengorbananmu, bagaimana pergumulanmu untuk menghadapi orang-orang yang berdosa pada waktu itu. Bahkan Engkau sampai mencucurkan darah. Bila kami ingat itu, kami tidak akan menjadi lemah dan putus asa. Tapi kami bersyukur bahwasanya segala pergumulan, segala kelemahan yang sedang kami alami saat ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah Engkau hadapi. Terima kasih Bapa. Semoga semua teman-temanku, kami semuanya tidak jemu-jemu berbuat kebaikan. Karena tidak sia-sia Engkau memperhitungkan semuanya itu. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari-hari yang bahagia. Bye-bye.